Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran PAI. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr. Tetapi sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa kepada Allah, semoga diberi kefahaman dan kemudahan dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kalian simak penjelasan dari Bu Indah berikut ini. Senangnya belajar surat An-Nasr. Anak-anakku, membaca Al-Quran merupakan salah satu kewajiban kita umat Islam. Kita dapat membaca Al-Quran bersama guru atau orang tua atau guru ngaji kita. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapat pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran termasuk akhlak mulia. Selain kita bisa membaca Al-Quran, kita juga harus mampu memahami maknanya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat An-Nasr, cara membacanya, dan kandungan dari surat tersebut. Sudah tahu tentang surat An-Nasr? Mari kita baca, tapi sebelumnya kita membaca ta'awudz dulu, minta perlindungan kepada Allah supaya terhindar dari godaan syaitan. 1, 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ingat, membacanya kita perlu memperhatikan bacaan tajwidnya, panjang pendeknya supaya bacaan kita benar. Kalian bisa ulang lagi bacaannya supaya benar. Diulang lagi. Siap? Selanjutnya kita akan belajar arti surat An-Nasr. Arti dari surat An-Nasr ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Rabb-Mu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Setelah kita membaca surat An-Nasr dan belajar artinya, mari kita belajar tentang surat An-Nasr itu sendiri. Perlu kalian ketahui bahwa surat An-Nasr ini diturunkan di Mekah, tetapi sesudah Nabi Muhammad hijrah. Maka surat ini termasuk golongan surat Madaniyah. Artinya surat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah. Surat An-Nasr diturunkan sesudah surat At-Taubah. Kalau di dalam Al-Quran, surat An-Nasr merupakan urutan surat ke-110. Ada di bagian belakang akhir dalam Al-Quran. Nama An-Nasr diambil dari ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nasrun, nasr, yang artinya pertolongan. Surat An-Nasr ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menghibur hati Rasulullah dan orang-orang yang beriman yang sudah lama berjuang dan berdakwah mempertahankan agama Islam. Ada peristiwa penting yang diceritakan dalam surat An-Nasr ini, yakni peristiwa Fathu Mekah. Kalian lihat, itu adalah gambar Ka'bah terdahulu. Apa sih peristiwa Fathu Mekah itu? Fathu Mekah merupakan
kisah kemenangan umat Islam dalam menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah dan tanpa perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam berhasil menyingkirkan berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dan menjadikan orang-orang kafir memeluk agama Islam. Orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam, kemudian mereka bertasbih dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa kandungan surat An-Nasr? Isi atau kandungan surat An-Nasr yang pertama bahwa janji Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Ingat, apapun yang terjadi kepada kita, kita harus yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Dan kita sebagai umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk banyak bertasbih. Bertasbih bisa dicontohkan dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik seperti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Selain bertasbih, kita juga dianjurkan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bacaan istighfar adalah Astaghfirullahaladzim. Diucapkan dengan penuh khusyuk, kita memohon ampunan kepada Allah. Kita ulangi lagi kandungan surat An-Nasr, yakni yang pertama, janji Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Umat Islam akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, kita diperintahkan untuk banyak bertasbih dan membaca istighfar. Dan yang ketiga, yakinlah bahwa Allah adalah Maha Penerima Taubat dan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Silahkan kalian baca berulang-ulang surat An-Nasr agar kalian hafal. Kemudian nanti kita amalkan dalam sholat, dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.